Kembali lagi dengan PBL 605, kali ini kami akan melakukan pengujian menghubungkan perangkat IoT ke database MySQL menggunakan protokol MQTT. Untuk alat dan kode program C++-nya sama seperti pada pengujian Lab 6 sebelumnya. Berikut penjelasan kode program pendukung dan hasil demonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode program yang mendukung Pratikum Lab 9 kali ini. Pada program pertama, yaitu pada file broker mysql.js, pada file ini, keseluruhan kode berfungsi sebagai server penghubung antara perangkat IoT dan database, di mana perangkat IoT yang digunakan berupa ESP8266 yang terhubung dengan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, serta sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya atau kondisi lampu, yang semuanya bekerja sebagai MQTT publisher untuk mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke broker melalui jaringan. Nah, pada program ini menjalankan MQTT broker yang menggunakan Moska pada port 1883 yang menerima data dari ESP8266 melalui topik building all data. Data yang diterima kemudian diolah, dipisahkan, dan dikonversi menjadi nilai yang sesuai, seperti status lampu, suhu, dan juga kelembapan. Setelah itu, data tersebut disimpan ke dalam database MySQL bernama MQTT.js menggunakan kredensial default, yaitu root dengan passwordnya kosong, melalui host bernama localhost. Data yang disimpan akan dimasukkan ke dalam tabel yang sama untuk kemudian digunakan kembali oleh sistem lain, seperti tampilan web, dan lain-lain. Secara keseluruhan, file ini berperan sebagai backend yang menangani penerimaan data dari perangkat IoT, pemrosesan melalui MQTT broker, serta penyimpanan data ke database sebelum akhirnya dapat ditampilkan ke dalam halaman web. Lalu pada program kedua, yaitu pada file index.php, pada file ini, keseluruhan kode itu berfungsi sebagai halaman web sederhana yang menampilkan data dari database MQTT.js ke dalam tabel di browser. Halaman ini secara otomatis diperbarui setiap beberapa detik agar data yang ditampilkan selalu terbaru. Di dalamnya terdapat proses untuk menghubungkan ke database, mengambil sejumlah data terakhir yang sudah disimpan, seperti status lampu, status suhu, dan juga waktu pencatatan. Lalu mengolahnya menjadi tampilan tabel yang mudah dibaca oleh pengguna. Setelah data ditampilkan, koneksi ke database ditutup untuk menjaga efisiensi. Nah, secara keseluruhan, file ini berperan sebagai bagian front-end yang menyajikan hasil data sensor secara real-time. Baik, jadi di kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan terkait cara kerja broker MQTT Mosca dan MySQL WebView. Pertama, hubungkan terlebih dahulu ke jaringan WiFi yang kita inginkan. Setelah itu, masuk ke terminal dengan ipconfig, lalu salin IP yang Anda dapat ke dalam source code MQTT server IP. Kemudian di sini kami membuka Ragon, lalu jalankan. Di sini kami buka database untuk melihat database yang kami gunakan. Terlihat kalau database yang kami gunakan adalah MQTT.js beserta tabelnya. Serta kolomnya adalah ID, lampu, temperatur, dan time. Setelah itu buka terminal lalu jalankan broker mysql.js. Lalu kita ekspor code C++ seperti pada lab 6. Setelah dikompil lalu konfigur WiFi seperti pada lab 6 sebelumnya. Setelah itu buka kembali terminal broker mysql.js, maka akan muncul data building atau all data, building light, building temperature, dan humidity. Setelah itu buka kembali database dan tabel MQTT.js dan data akan masuk ke dalam table. Lalu klik pada bagian web dan akan muncul table dari data-data yang berhasil kita dapatkan. Mungkin itu saya dari demonstrasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.